Puji Tuhan, selamat sore saya ucapkan bagi setiap kita yang melihat, menyaksikan kebaikan Tuhan walaupun hanya di rumah saja. Tapi kita percaya Allah yang penuh dengan kemurahan yang besar akan memberikan kekuatan yang besar bagi kita. Melewati setiap masa apapun, Tuhan itu baik bagi saya dan saudara. Sebab itu kita mau buka hati kita. Kita mau minta biar Tuhan menjamah setiap hidup saya dan saudara. Haleluya. Terima kasih. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagi. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Yesus, oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagi. Ku sembah
atas segala-galanya Engkau tetap terhebat dalam hidup kami. Di atas segala-galanya Tuhan, pujian, hormat, kemuliaan bagi-Mu. Sebab sampai saat ini Tuhan, kemurahan Allah, kasih karunia Allah yang memampukan kami, menguatkan kami untuk kami tetap dapat bersuka cita, untuk kami tetap dapat menunaikan ucapan syukur terima kasih kepada Engkau. Sebab itu Tuhan, kami tetap perluas kuasa Allah selalu bekerja dalam hidup kami. Tubuh jiwa roh kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami mengucap syukur di dalam satu nama, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saya yakin bahwa kita percaya Tuhan itu tempat perlindungan yang teguh dalam hidup kita. Segala sesuatu bisa berubah, apa yang kita lihat bisa bergeser, tetapi kasih Tuhan tetap teguh bagi setiap orang yang terpaut hatinya kepada kesetiaan Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Glory. Tuhan itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Tuhan itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan, sangat terbukti
Terima kasih Tuhan. Kami percaya bahwa tangan Tuhan yang selalu menopang kami. Amen. Juga memberikan kami kuasa yang Amen. terbesar. Puji Tuhan, haleluya. Kau diberi kuasa oleh Raja yang Maha Mulia. Bapak Ibu Saudara, selamat bergabung di ibadah streaming GPDI COTW Temanggung. Kami akan menyampaikan info sepekan dalam COTW News.
Anda dapat mengunduh aplikasi COTW Family di Google Play. Anda bisa mendapatkan ringkasan khotbah, rema setiap hari, dan berbagai info seputar kegiatan gereja. Anda juga dapat mengakses www.gpdicotwtemanggung.or.id. Anda tetap dapat mengikuti ibadah streaming. Ibadah Minggu pagi ditayangkan hari Minggu jam 6 pagi. Ibadah Pelnap ditayangkan hari Minggu jam setengah 9 pagi. Ibadah Minggu sore ditayangkan pada hari Minggu jam 6 sore. Dan ibadah pendalaman Alkitab ditayangkan hari Rabu jam 6 sore. Anda dapat mengikuti Bedstone pagi melalui streaming setiap Senin sampai Sabtu jam 5 pagi. Karena itu perhatikanlah supaya terang yang ada padamu jangan menjadi kegelapan. Ada terang pada anak-anak Tuhan yang percaya firman-Nya. Pandang yang tak terlihat dengan iman, terang Tuhan akan terbit atas kita. Sebelum kita melanjutkan ibadah, simak dulu pesan berikut ini. Dan kakiku dengan penuh sukacita. Sekali lagi badannya. Asik, 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 asik. Ku gerakan kepalaku. Tangan dan kakiku dengan penuh sukacita. Ya, siap-siap kita putar. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan, haleluya. Oh yeah. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan, haleluya. Siap-siap badannya digerakkan. Mau kemana? Mau tak kerja? Ini kan masih disuruh di rumah. Aku kangen ke gereja. Kalau di rumah sepi, tepuk tangan sendiri. Apalagi kalau internetnya macet. Sabar. Tuhan izinkan kita ibadah lewat streaming. Kita harus bersyukur karena belum punya internet, teman-teman. Oh ya, makanya mengucap syukur aja. Iya, Tuhan ada di mana-mana. Nah, itu betul itu. Kalau gitu, Indonesia juga sabar ya. Jangan bosan ibadah lewat streaming. Berkatnya tetap dahsyat. Selamat melanjutkan ibadah. Yeay. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Kami percaya Tuhan, berkat Allah tidak dapat dibatasi oleh situasi dan sikon apapun. Sebab Allah yang kami sembah adalah Allah penguasa atas setiap musim-musim dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Yesus, Kau kami tinggikan. Kau ada bersamaku. Amin. Di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Sebab kekuatan di hidup kami. Kekuatan di jiwaku. Amin Tuhan. Adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Kau
Bapa kami dalam kerajaan surga, segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau Tuhan. Engkaulah yang layak terima segala pengagungan dan kemuliaan. Kami bersyukur ya Bapa buat anugerah-Mu yang begitu melimpah dalam kehidupan kami. Dan kalau sebentar Tuhan kami akan mendengar suara-Mu lewat kebenaran firman Tuhan. Mari ya Allah Rohul Kudus, Engkau mengurapi hamba-Mu. Nyatakanlah apa yang menjadi isi hati-Mu dalam kehidupan kami. Karuniakan pewahyuan daripada Engkau Tuhan, sehingga ketika hamba-Mu berbicara Tuhan, itu berasal dari isi hati-Mu. Tuhan tolong kami juga semua Tuhan yang mendengar kebenaran firman-Mu. Roh Kudus memampukan kami untuk kami bisa mencerna firman-Mu, untuk kami melakukan kebenaran firman-Mu Tuhan. Karena kami percaya firman-Mu lah Tuhan yang menopang kami. Terima kasih Tuhan, kami sambut kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, sebagaimana pujian tadi mengatakan bersama Bapa kita lewati semua. Tetapi seringkali kemudian menjadi pertanyaan, apalagi ketika saudara melihat ya situasinya, ketika saudara mendengar berita-beritanya, kemudian saudara mendengar misalnya gini, ada gelombang ya, wabah ini gelombang kedua terjadi di negeri tertentu. Berapa banyak kali kita mulai berpikir, kita gelombang satu saja belum selesai, kemudian sudah ada berita bahwa ini rupanya bukan hanya berakhir satu gelombang. Rupanya masih ada gelombang berikutnya. Dan berapa banyak kali kita mulai menjadi khawatir, kita mulai berpikir gini, apakah memang benar-benar wabah ini akan benar-benar terjadi sebagai penghukuman Allah buat dunia ini? Kemudian kita mulai berpikir apakah ini akan terjadi nanti sampai Tuhan datang kali yang kedua? Tapi saya hanya mau sampaikan, tidak. Ini tidak akan terjadi sampai kedatangan Tuhan yang kali yang kedua. Karena berapa banyak kali kita mungkin ada pertanyaan, apakah wabah ini yang membuat kita sepertinya tidak bisa berkumpul secara komunal, secara bersama-sama. Akan membuat kita benar-benar terus sendiri-sendiri sampai Tuhan datang. Benarkah? Seringkali mungkin saudara punya pertanyaan demikian. Apakah memang nanti sampai Tuhan datang kami akan selalu beribadah sendirian? Enggak bisa lagi beribadah di gereja? Saya hanya mau sampaikan, sesuai dengan firman Allah itu tidak akan terjadi. Karena coba kita lihat di dalam Lukas pasal yang ke-17 ayat yang ke-26. Ini bicara tentang tulisan apa yang Yesus sampaikan. Bicara tentang nubuatan akhir zaman menjelang kedatangannya. Lukas 17 ayat yang ke-26 mengatakan demikian. Dan sama seperti terjadi pada zaman Nuh, demikian pula lah halnya kelak pada hari-hari anak manusia. Yesus mengutip seperti pada zaman Nuh. Terus ayat yang ke-27. Mereka makan dan minum, mereka kawin dan dikawinkan. Sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Lalu datanglah air bah dan membinasakan mereka semua. Firman Allah mengatakan mereka akan sibuk makan minum, mereka kawin dikawinkan. Dan kalau bicara kawin dan dikawinkan. Oke, mungkin ada di antara saudara mulai berpikir, Pak, pernikahan saya masih ditunda gara-gara wabah ini. Tapi saya hanya mau sampaikan, firman Allah sudah mengatakan menjelang hari kedatangan anak manusia, orang akan sibuk makan minum, orang akan sibuk kemudian berkumpul bersama, orang akan sibuk tinggal di dalam sebuah komunitas bersama, orang akan sibuk kawin dan dikawinkan. Kalau bicara kawin dan dikawinkan itu bicara tentang sebuah acara bersama. Kemudian kalau diteruskan lagi ayat yang ke-28, ayat yang ke-2. Demikian juga seperti terjadi di zaman Lot, mereka makan minum, mereka membeli dan menjual, mereka menanam dan membangun. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, mungkin ada di antara saudara mulai berpikir usaha saya sedang mengalami penurunan drastis. Tapi saya hanya mau sampaikan ya,
Tuhan sudah katakan itu tidak akan selama-lamanya. Nanti akan ada masanya. Semua ini berakhir, kemudian orang sibuk lagi. Ya, membeli dan menjual, menanam dan membangun. Itu sebabnya saya hanya mau sampaikan, ketika kembali lagi Tuhan memulihkan keadaan Sion. Nanti kita akan lihat di bagian akhir. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, satu hal yang kita harus ingat. Jangan kemudian kita mulai berpikir, wah puji Tuhan, sudah selesai. Karena ketika itu sudah mulai itu adalah tanda menjelang kedatangannya. Jadi kalau kita masih ada di tengah wabah, saya nggak mau menubuatkan, tetapi ketika kita ada, mari biarlah kita cari Tuhan, nantikan Tuhan. Dan kabar baiknya kalau kita mau menanti-nantikan Tuhan, firman Allah akan mengatakan Dia akan bertindak bagi orang yang menanti-nantikan Dia. Allah kita adalah Allah yang bertindak. Allah kita bukan hanya sekedar berfirman, tetapi Allah kita adalah Allah yang bertindak bagi orang yang menanti-nantikan Dia. Nah, nantikan Dia, karena satu saat Tuhan akan pulihkan segala sesuatunya. Semua akan dipulihkan sehingga kembali lagi orang makan minum, orang kawin dikawinkan, orang membeli dan menjual, orang menanam dan membangun. Dan kalau saudara, saya tidak akan baca ayat-ayat berikutnya, saudara akan lihat di ayat-ayat berikutnya menuliskan nanti akan ada orang di ladang, ada orang di tempat tidur bersama-sama. Satu terangkat, satu tertinggal. Sudah lihat? Urutannya kan demikian. Jadi semua akan mengalami pemulihan. Tetapi ketika pemulihan itu terjadi, puji Tuhan. Kalau saat-saat ini kita punya waktu, Tuhan izinkan sepertinya kita kayak detox dolan. Ya. Selama ini kan mau pergi kemana-mana, aku duit motor kok, aku duit. Sekarang sekalipun punya mobil, sekalipun punya duit, sekalipun punya sarana, rasanya kita nggak bisa. Kenapa? Tuhan sedang buat kita detox untuk piknik. Ya. My trip, my adventure. Ya. Hari ini nggak bisa trip, nggak bisa adventure lagi. Tuhan ingin Nah, ketika di masa detox, karena ini nggak selama-lamanya, Tuhan akan pulihkan kembali. Tetapi ketika pemulihan, semuanya mulai dipulihkan, berjaga-jagalah. Justru ketika semuanya mulai dipulihkan, semuanya mulai dikembalikan, berjaga-jagalah. Tidak heran kalau saudara lihat Yesus mengakhiri perikop ini dengan ayat 37. Coba saudara lihat ayat 37 mengatakan, waktu itu murid-murid mulai bertanya, kata mereka kepada Yesus, di mana Tuhan? Di mana itu terjadi? Kapan itu terjadi? Perhatikan, rasanya jawaban Yesus nggak nyambung. Yesus mulai menjawab, katanya kepada mereka, di mana ada mayat, di situ berkerumun burung nasar. Wow. Kayaknya nggak nyambung. Tuhan, kapan itu terjadi? Bila mana itu akan terjadi? Tapi Tuhan ingatkan, di mana ada mayat, di situ burung nasar berkerumun. Di mana ada bangkai, disitulah burung-burung pemakan bangkai berkerumun. Para raja wali berkerumun. Kenapa? Kita bukan berkerumun di mayat sembarangan. Bukankah iman kita ada di sekitaran korban Yesus? Bukankah iman kita gereja Tuhan? Oke, mungkin ada sebuah meme mengatakan begini. Iblis bersorak karena apa? Dia bisa menutup gereja-gereja. Tapi saya hanya mau sampaikan, Allah bersorak, dia mulai berkata gini, aku justru buka gereja di setiap rumah. Ketika iblis menutup semua pintu gereja, gedung gereja. Ketika engkau menyaksikannya, engkau adalah gereja Tuhan. Sehingga di setiap rumah justru ada gereja. Di setiap rumah ada persekutuan. Di setiap rumah ada mujizat. Di setiap rumah ada terobosan. Di setiap rumah ada penyataan dan pewahyuan Allah.
Itu sebabnya kita bisa melihat iman kita itu ada di sekitaran bangkai korban Yesus. Sehingga tidak heran Yesus berkata, di mana ada mayat, di situ buruh. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, tetaplah berkerumun di sekitar korban Kristus. Hanya karena anugerah engkau diselamatkan. Matius 24 ayat yang ke-28, hampir sama. Tuhan juga menyampaikan perkataan ini. Matius 24 ayat yang di mana ada bangkai, di situ burung nasar berkerumun. Di mana ada bangkai. Dan kalau kembali lagi di Lukas tadi ketika saudara lihat konteksnya adalah ketika ada 2 orang di ladang, 1 diangkat, 1 ditinggalkan. Ketika ada 2 orang di tempat tidur, 1 diangkat, 1 tertinggal. Ketika ada orang yang sedang mengirik gandum, mereka mulai sibuk lagi. Kenapa? Karena pemulihan Tuhan sudah pulihkan sehingga mulai beraktivitas. Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika Tuhan sudah mulai pulihkan, kemudian kita mulai beraktivitas. Berjaga-jagalah. Saya bukan menakut-nakuti, tetapi berjaga-jagalah. Berjagalah dan penuh Roh Suci. Jangan masuk dalam celaka dunia yang setia kelak luput dari bahaya. Berjagalah dan penuh Roh Suci. Berjaga-jagalah, penuh firman, penuh Roh Kudus. Masihkah itu menjadi isu utama dalam hidup kita? Atau mungkin selama ini kita mulai isu utama adalah, aduh kenapa susah, aduh kenapa COVID, aduh. Ingat, berjaga penuh Roh Kudus. Dan kita izinkan Tuhan tetap ada di setiap musim hidup kita. Dan ketika musim-musim itu mulai berlalu, ya. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ya, ku tetap percaya Tuhan selalu menolongku. Dia menolong kehidupan kita. Jadi ketika musim mulai berganti, ketika sekarang kita harus hadapi situasi ini, tetap jalani dengan iman. Ketika nanti kita lihat Tuhan pulihkan segala sesuatunya, ingat, tetaplah terfokus kepada Tuhan. Lakukan pekerjaan kita. Bukan berarti saudara kemudian saudara tinggalkan pekerjaan, bukan. Lakukan tetap pekerjaan kita. Lakukan juga komunitas komunal kita. Lakukan juga persekutuan kita. Tapi penuh firman, penuh Roh Kudus. Hati kita tetap melekat kepada Tuhan. Karena kita nggak pernah tahu kapan Tuhan akan datang. Puji Tuhan. Minggu lalu ya, istri saya, Ibu Heni Asa, sempat sampaikan, adakah Tuhan masih dapati iman? Bukankah kita, adakah ketika kita lewati ini, kita masih jalani dengan iman? Nah, ketika Tuhan juga izinkan semuanya ini boleh berakhir, apakah kita juga jalani dengan iman? Karena 2 minggu lalu, kalau saya sedikit mengulang, maka kita bicara tentang iman, itu adalah seperti sarana untuk menggapai anugerah Allah. Allah berikan anugerahnya, kita gapai dengan iman. Dan hari ini kita bicara tentang biarlah kita teguh, berdiri di atas anugerah itu. Mari kita kembali pada pembahasan kita di dalam Matius 8 ayat 11 dan ayat 12. Injil Matius 8 ayat 11 dan ayat 12. Jadi peristiwanya sesudah Yesus ya dia melihat iman dari perwira Romawi ini. Kemudian dia berkata ayat 11 berkata begini, aku berkata kepadamu banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan sorga. Ayat 12-nya. 12. Sedangkan anak-anak kerajaan akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap, di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Jadi saudara bisa melihat rupanya terjadi sebuah pemisahan. Ya, firman Allah, coba kembali lagi ayat yang ke-11. Banyak orang akan datang dari timur, dari barat.
justru duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub dalam kerajaan sorga. Justru dari segala penjuru, dari 4 penjuru dunia ini akan datang. Dan kemudian ayat 12-nya mengatakan, sedangkan anak-anak kerajaan itu justru sepertinya dicampakkan. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara sekalian, sudah ada nubuatannya, sudah ada firman-Nya. Dan biarlah kembali lagi kita menggenapi firman Allah, tetapi bukan menggenapi yang dicampakkan. Puji Tuhan, kita sebetulnya adalah orang-orang bangsa-bangsa kafir. Kita bukan umat pilihan Allah. Tetapi karena ketidaktaatan mereka, karena kedegilan hati mereka, maka kita dicangkokkan untuk menikmati anugerah Allah. Puji Tuhan. Tetapi kita yang sudah kenal Tuhan, kita yang sudah menjadi anak-anak kerajaan, mari teruslah berlari sampai tujuan. Teruslah bertumbuh, apapun kondisinya, teruslah bertumbuh. Nanti kita akan lihat, berdirilah, teguhlah di atas kasih karunia Allah. Teguhlah di atas anugerah yang Tuhan sudah sampaikan. Bukankah Yesus sendiri, Injil Yohanes mengatakan, Taurat datang oleh Musa, tapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Yohanes 1 ayat yang ke-17. Jadi Tuhan berikan hukum Taurat lewat Musa. Tetapi kasih karunia, anugerah dan kebenaran. Dan kabar baiknya, anugerah itu berjodoh dengan kebenaran. Berapa banyak kali orang mulai berpikir, Pak, kalau hanya mengajarkan kasih karunia, orang tidak belajar kebenaran. Keliru. Ketika engkau hidupi kasih karunia Allah, engkau menyerah kepada kasih karunia Allah. Karena kalau saudara lihat di ayat ini, kasih karunia dan kebenaran, kata dan itu bukan hanya sekedar kata dan, tapi menggunakan kata ginomai. Bahasa asli Alkitab menggunakan kata ginomai. Saudara tahu kata ginomai? Bahkan saudara mungkin kenal kata ginosko. Ginosko itu adalah hubungan pria dan wanita, hubungan suami istri, pria dan wanita. Ginomai itu artinya berjodoh, married, be married, menikah. Jadi ketika engkau terima kasih karunia Allah, engkau bertumbuh di dalam kasih karunia Allah. Sama seperti mata uang, di satu sisi isinya gambar, di satu sisi isinya tulisan. Nggak mungkin mata uang itu hanya satu sisi. Itu selalu ada dua sisi. Kasih karunia dan kebenaran itu satu hal yang utuh. Ketika engkau mau bertumbuh di dalam kasih karunia Allah, engkau izinkan kasih karunia Allah melimpah dalam hidupmu. Kasih karunia akan menimbulkan kebenaran. Kasih karunia akan menumbuhkan kebenaran. Dia akan memimpin engkau. Dia akan membuat engkau, ketika engkau terus bertumbuh di dalam kasih karunia, dia akan terus nasihati engkau. Dia akan memimpin engkau dari kebenaran pada segala kebenaran. Itu sebabnya saya hanya mau sampaikan, bertumbuhlah. Nah, sebetulnya kita bukan anak-anak kerajaan. Tapi kabar baik, hanya karena anugerah kita dimasukkan. Kisah Rasul 11 ayat yang ke-18. Kisah Rasul 11 ayat yang ke-18. Firman Allah mengatakan begini. Ini adalah satu pernyataan dari Rasul Petrus. Kisah para Rasul 11. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka menjadi tenang lalu memuliakan Allah. Jadi ketika Petrus mulai berkata gini kepada sidang di Yerusalem, bahwa rupanya ada orang bangsa-bangsa lain juga diselamatkan. Perhatikan. Jadi kepada bangsa-bangsa lain juga Allah mengaruniakan pertobatan yang memimpin kepada hidup.
Saudara lihat, jadi pertobatan itu bukan hanya mutlak milik dominan, hanya milik bangsa pilihan Tuhan saja. Tapi ayat ini mengatakan mereka mulai memuji Allah, rupanya bangsa-bangsa lain juga. Inilah yang namanya anugerah. Anugerah yang kita sudah terima. Efesus 2 ayat yang ke-11. Efesus 2 ayat yang ke-11. Sampai ayat yang ke-16. Efesus 2. Karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging. Rasul Paulus katakan. Menurut daging dulu kamu bukan orang Yahudi. Yang disebut orang-orang tak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat. Sunat lebih daripada penanggalan tubuh fisik. Ingat, sunat lebih daripada itu. Sunat itu bicara tentang engkau adalah orang yang menikmati janji Allah. Yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia. Jadi engkau yang dulu tidak pernah menikmati janji Allah. Sekarang engkau menikmati janji Allah. Bukan hanya dikerjakan oleh tangan manusia. Terus ayat yang ke-12 mengatakan. Bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus tidak termasuk kewargaan Israel dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan. Covenant of promises. Jadi ada ketentuan yang ada janji berdasarkan covenant Allah, berdasarkan janji yang tidak pernah Allah bisa ingkari. Dulu kita tidak termasuk. Tanpa pengharapan, tanpa Allah di dalam dunia. Dulu kita nggak punya pengharapan. Kita nggak punya Allah, kita menyembah Allah yang mungkin kita bisa, ada banyak orang bisa menyembah patung. Mereka bisa membuat patung. Seingat saya beberapa berita waktu lalu di Tuban, Kelenteng Tuban. Ada satu patung dewa siapa, 30 meter. Ambruk. Mereka bisa buat patung. Tapi patung tidak bisa menolong dirinya sendiri. Dulu kita modelnya seperti itu kan. Tetapi sekarang kita yang dulunya tidak punya Allah dan hidup tanpa pengharapan. Kita sekarang menjadi orang-orang yang menikmati janji Allah. Disebut orang bersunat. Terus ayat berikutnya, ayat yang ke-13. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Wow, engkau yang dulunya jauh. Kadangkala kan begitu kita berkata gini, wah saya punya teman saya itu temennya si ini. Waduh, kadangkala kita senang kali nggatuk kayak gitu ya, mulai mendekat. Wah, saya punya teman saya itu temennya dari Pak Jokowi misalnya. Wah, rasanya sudah bangga. Padahal dari ceritanya aja udah bulet. Jauh banget gitu loh. Tetapi kabar baiknya ketika engkau percaya kepada Kristus, engkau menikmati anugerah Allah buat hidupmu, buat hidup kita. Firman Allah mengatakan dulu kita jauh, sekarang dekat. Engkau bukan hanya sekedar tamu. Engkau bukan hanya teman dekat. Bahkan firman Allah mengatakan, Roma 8 ayat 15 kan mengatakan, engkau adalah anak. Engkau bisa mengatakan kepada Allahmu itu, ya Abba, ya Papa. Karena saya menyebut ayah saya itu dengan sebutan Papa. Adakah di antara saudara yang menyebut Pak Jokowi Papa? Terus sok akrab. Dedi sama Pak Jokowi. Pak Jokowi ngopo kowe. Tapi kabar baiknya saudara bisa berkata Dedi, saudara bisa berkata Papa kepada siapa? Kepada Allah pencipta langit dan bumi. Dulu yang kita jauh menjadi dekat. Inilah anugerah. Coba kita teruskan ayat yang ke-14. Ayat yang ke-14 mengatakan karena dialah damai sejahtera kita. Kabar baiknya kita bukan hanya sekedar dari jauh menjadi dekat.
Dialah damai sejahtera kita. Sudah ingat kan sebuah lagu kan mengatakan, Dia damaiku, segala benteng diruntuhkan. Apa yang lagi membentengi hidupmu? Kekhawatiran. Engkau mungkin sedang takut keluar rumah, rasanya takut kemana-mana, ketemu orang parno. Ya, begitu ketemu orang, ojo cepat-cepat. Ya benar. Ya, kita ikuti pemerintah. Tapi kita ikuti bukan karena ketakutan. Halo, saya hanya mau sampaikan. Engkau ikuti, engkau taati karena engkau taat, bukan karena takut. Nah, firman Allah mengatakan dia jadi damai. Dia menjadi segala benteng yang membuat menakutkan itu diruntuhkan. Kenapa? Karena dia damai sejahtera kita. Coba kembali lagi ke ayat tadi, firman Allah mengatakan, ya, dia adalah damai sejahtera. Munculkan lagi, dia damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Yesuslah damai sejahtera kita yang sudah mempersatukan kita manunggaling Gusti dengan kawulo. Ya. Manunggal antara Allah dengan kita. Dan itu terjadi bukan besok di kerajaan sorga. Terjadi mulai dari sekarang. Engkau harus punya keyakinan yang benar. Bahwa ketika engkau terima Yesus, engkau menunggal Yesus di dalam engkau. Engkau di dalam Yesus. Hari Minggu lalu sempat saya singgung. Terus ayat berikutnya mengatakan, klik ayat berikutnya. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Jadi hukum Taurat itu menuntut kekudusanmu. Kekudusan manusia. Itu adalah tuntutan kekudusan Allah. Dan gak ada satu orang pun yang bisa genapi tuntutan kekudusan Allah. Tetapi dengan kematian Kristus dia genapi. Dia kata membatalkan bukan berarti dihilangkan. Dia genapi tuntutan hukum Taurat. Yang untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru dalam dirinya. Sudah lihat? Ketika kita percaya kepada Yesus, kita tinggal di dalam Yesus, Yesus tinggal di dalam kita. Kita jadi manusia baru di dalam dirinya. Dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Ayat 16-nya klik ayat 16. Dan untuk mendamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib. Dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Wow. Jadi salib itu sudah membuat kita menjadi satu. Ingat, kita sebetulnya adalah bukan orang-orang Yahudi. Tetapi kita sudah dijadikan satu. Kita menjadi umat Allah yang menikmati janji itu. Janji. Kita adalah umat yang bersunat, umat yang menikmati janji. Ini luar biasanya. Itu sebabnya saya hanya mau sampaikan. Sama seperti perwira Romawi ini. Menurut ukuran manusia dia adalah orang yang tidak bersunat. Tetapi kenapa sampai Yesus berulang berkata. Wow, engkau punya iman yang besar. The great faith. Bahkan Tuhan sampai berkata. Ada banyak orang akan datang dari timur, dari barat. Untuk menikmati makan bersama-sama Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan sorga. Menikmati semua janji Allah. Dan saya hanya mau sampaikan Bapak Ibu Saudara sekalian, kita semua yang mengimani firman Allah. Engkau sedang menikmati the table he prepare. Dia menyediakan hidangan di hadapanmu. Luar biasa, ingat kan? Hari Minggu lalu kita bicara tentang Mazmur 23 ayat yang kelima. Tuhan menyediakan hidangan. Prepare a table. Jadi bukan hanya sekedar makanan biasa. Prepare a table. Tuhan siapkan hidangan yang terbaik.
Semuanya sudah tersedia. Ingat, bukankah bapak dari si sulung dan si bungsu ini mulai berkata begini, bukankah semua kepunyaanku adalah milikmu juga? Kapan bapak ini ngomong kepada si sulung? Si sulung itu kelihatannya taat, tapi tidak pernah menikmati janji. Jangan sampai ada di antara saudara tahu firman Allah, fasih dengan firman Allah, rajin beribadah. Tapi selalu berkata, komplain sama Tuhan. Tuhan, aku kok kurang ini. Tapi banyak di antara kita hanya mulai berpikir, Tuhan, oke, saya jalani hidup ini dengan iman. Dan engkau menikmati janji Allah, engkau menikmati terobosan. Iblis boleh tutup gereja ini, tapi iblis Allah sedang membuka gereja di rumah saudara masing-masing. Allah sedang membuka janjinya di rumah saudara masing-masing. Allah sedang membuka terobosannya di dalam rumah saudara masing-masing. Ketika engkau izinkan, engkau punya keyakinan yang benar. Itu sebabnya kenapa hari ini kita bicara teguhlah berdiri di atas anugerah. Jangan sampai kita yang anak-anak kerajaan justru keluar. Dan tidak heran memang si anak sulung, dia keluar dari rumah. Sudah ingat pernyataannya kepada ayahnya kan berkata gini, ayah nggak pernah memberikan aku kambing jantan untuk aku berpesta dengan teman-temanku. Lebih senang berpesta dengan teman-temannya daripada dengan keluarga. Lebih senang berpesta dengan orang yang teman-temannya daripada kepada ayahnya sendiri. Bagaimana dengan kita? Lebih senang berpesta dengan siapa? Ketika di dalam kondisi seperti ini, sebetulnya di sini kita sedang Tuhan berkata, aku sudah prepare a table, aku sudah membuka meja. Kalau saudara perhatikan di Natal 2017 kalau nggak salah, di dalam adegan drama ada yang berkata open table dan open battle. Ya, orang-orang yang pergi ke dunia dugem biasanya suka open table dan open battle. Tapi saya hanya mau sampaikan, Allah prepare a table in front of the enemies. Di depan semua musuh-musuh kita. Musuh kita masih ada, wabah masih ada di sekitar kita. Kalau engkau teguh berdiri di atas anugerah, jangan takut. Bukan engkau, Tuhan yang prepare a table. Buat saudara-saudara mulai dari anak-anak, engkau jangan khawatir. Saudara mulai berpikir, aduh kalau online terus nanti ulangan umumnya piye. Tuhan sedang prepare a table buat engkau. Buat remaja, engkau mungkin mau melanjutkan sekolah. Gimana dengan masa depan? Buat para orang tua dengan tanggung jawab, gimana dengan masa depan? Ingat, Allah sedang prepare a table di depan musuh-musuh kita. Allah sedang membuka meja, menyediakan hidangan yang terbaik. Semua kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Loh, bukankah Bapak itu berkata demikian? Saya bukan ngarang-ngarang, bukankah berarti Bapa di sorga juga berkata demikian kepada Bapak, Ibu, saudara sekalian, kepada setiap kita. Semua kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Tapi engkau harus punya keyakinan yang benar. Engkau adalah anak, kita adalah anak. Dan kalau kita sadar kita adalah anak, bukan berarti kita hidup sembrono, bukan. Hiduplah di dalam janji. Jalani hari-hari di dalam janji Allah, di dalam firman Allah. Wow, ini kan dahsyat saudara. Dan ketika kita hidup di janji Allah, Tuhan gak pernah tinggalkan. Baik, sekarang kita melihat, kalau kita sudah membahas tentang bahwa semua sebetulnya kita adalah bangsa-bangsa lain yang dimasukkan untuk menggenapi janji. Kenapa ada COVID? Kenapa ada peristiwa-peristiwa ini? Saya senang sekali kalau saudara ikuti
di Bedstone pagi kemarin, hari Selasa. Maka Bapak Pendeta Tony, dia sampaikan, ada banyak orang mulai berkata gini, COVID itu kayak musuh gimana. Sehingga istilahnya sibuk untuk begini dan begitu. Tapi Pak Tony dia sampaikan gini, di satu kampung ada sebuah tulisan, spanduknya gini, tenang, sedang ada ujian. Jadi rupanya kampung itu mengimani COVID ini adalah ujian. Dan kalau itu bicara ujian, berarti sebetulnya ya pemilik kehidupan ini tahu bahwa kita yang sedang diuji sudah tahu firman-Nya, sudah tahu pelajarannya. Bukankah Bapak Ibu Saudara sekalian, setiap kita sudah tahu pelajarannya. Pelajarannya adalah orang benar akan hidup dengan iman dan bukan karena apa yang dia lihat. Itu pelajaran utamanya. Nah, ketika kita sedang menghadapi permasalahan, bagaimana cara pandangnya? Ada orang melihat itu sebagai musuh, tapi ada orang yang melihatnya ini adalah ujian. Dan rupanya ujian itu nanti yang akan memisahkan. Dan kenapa terjadi pemisahan? Pemisahan terjadi ketika di dalam ujian pun, kenapa? Ada yang lulus, ada yang gagal. Kenapa? Apakah mereka nggak terima materinya? Sama-sama mereka terima materi. Tapi rupanya yang lulus adalah orang yang tahu materi, tapi tahu untuk menerapkannya. Sedangkan yang gagal adalah yang hanya sekedar tahu materi dan gagal untuk menerapkannya. Bapak Ibu Saudara sekalian, setiap kita, bukankah kembali lagi, oleh anugerah kita dimasukkan ke dalam janji Allah, ke dalam firman. Kita hidup karena Dia. Kita hidup karena Dia. Allah begitu mengasihi kita. Bahkan Allah berkata, sekali-kali aku tidak meninggalkan engkau. Sekali-kali aku tidak membiarkan engkau. Sekarang ketika ada permasalahan seperti ini, saudara melihat, wah, ini masalah kok yo. COVID itu masalah. Setiap kali melihat, wah gara-gara COVID saya begini, gara-gara. Atau saudara mungkin, saudara pekerjaannya adalah di jalan. Saudara mulai berpikir, gara-gara ini semuanya jadi sepi. Saudara mungkin pedagang-pedagang di pasar, saudara mulai gara-gara ini. Saudara terus melihat itu sebagai masalah, itu lihat sebagai masalah. Ikuti saja renungan hari Selasa kemarin. Jadilah tenang supaya engkau dapat berdoa. Karena kita tahu, oke, seorang anak yang sedang ujian, soal-soal itu kayaknya masalah. Tapi apakah anak ini mulai berkata gini, wah ini masalah. Udahlah, tinggalkan saja masalah. Nggak akan lulus kalau seperti itu. Kalau hanya ngedumel saja nggak akan lulus. Tapi dia akan memeras pikirannya untuk menyelesaikan masalah. Dan kabar baiknya, Tuhan gak minta kita memeras pikiran, tetapi Tuhan berkata, marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat, aku memberikan kelegaan. Aku sekali-kali tidak meninggalkan engkau. Allahku akan memenuhi keperluanku menurut kekayaan kemuliaannya. Dialah yang menjadikan tanganku untuk berperang, jari-jariku untuk bertempur. Kenapa enggak kita imani itu? Dengan Allah aku akan lakukan perkara-perkara besar. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Karena engkau adalah pencipta langit dan bumi. Engkau adalah the possessor. Engkau adalah pemilik langit dan bumi. Bukankah materi-materi itu sudah kita imani? Dan bagaimana itu terbukti? Lewati ujian ini. Izinkan itu dimanifestasikan. Mari sekarang kita lihat. Yesus pernah memberikan sebuah ilustrasi
Rupanya pembedaan ini akan tetap terjadi juga. Matius pasal yang ke-25 kita melihat ayat yang agak banyak ayat 31 sampai ayat yang ke-40. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, perhatikan, maka ia bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Ayat yang ke-32, lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Jadi rupanya ada yang domba, ada yang kambing. Kambing begitu ada masalah, nggak mau kerja, langsung nyeruduk. Domba enggak. Domba ketika mungkin rasanya ada masalah, oke. Mungkin ada saatnya ketika menghadapi sesuatu harus ikuti peraturannya begini, harus ikuti prosedurnya begini. Kalau dia hatinya domba, maka dia akan oke, saya ikuti. Walaupun enggak sesuai dengan keinginannya sendiri. Lain sama kambing. Kambing kadang-kala gugu karepe dhewe. Dulu kami ingat kami pernah tinggal di Semarang di Senjoyo. Mungkin adik saya yang tadi main keyboard ingat. Kami di Senjoyo suka lihat ada kambing itu zaman dulu agak jarang mobil ya, agak jarang mobil. Tapi di Semarang itu ada gerobak. Orang Semarang bilangnya songkro. Ya, songkro. Nah, kalau lagi musim panas rumput-rumput gak ada, kambing itu memang lebih cerdik daripada domba. Domba itu akan tetap cari rumput, bahkan rumput kering aja dimakan. Sedangkan kambing enggak, mereka bisa naik ke atas songkro. Ya, songkro yang kosong, gerobak yang kosong, mereka bisa naik. Dan karena biasanya kan songkro itu kan hanya 2 bannya. Jadi kalau lagi tidak digunakan biasanya seperti ini. Nah, saya pernah melihat ada satu kambing, kan berarti yang sebelah sini lebih tinggi. Kemudian di atas ada daun-daunan. Nah, kambing itu dia berjalan, dia mulai jalan pelan-pelan. Dia mulai ngambilin. Ya kambing, apakah domba nggak punya karep? Punya. Cuman kadang-kala memang domba kelihatannya dianggap bodoh. Berapa banyak kali ketika engkau juga jadi orang yang mengimani firman Allah, Tuhan, orang mulai berkata gini, goblok gue. Yone koyo ngono dilawan. Kalau ada sesuatu dilawan. Halo, apakah Tuhan mengajarkan untuk melawan? Tuhan berkata, berbahagialah mereka yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Kambing beda. Nah, tidak heran Tuhan akan pisahkan mana yang domba, mana yang kambing. Nah, semua peristiwa-peristiwa yang sedang terjadi sebetulnya sedang mau membuktikan kita ini termasuk domba atau kambing. Kita mau izinkan, saya tahu firman, saya mau taat. Walaupun kelihatannya menurut pikiran, kelihatannya bodoh. Loh, kalau masa ngalah terus, nanti kan kamu kayak diinjek-injek. Halo, bukankah Yesus kita juga dia tidak berbicara ketika dia sedang teraniaya, ketika dia sedang difitnah. Dia diam seperti domba yang keluh dan dibawa ke pembantaian. Yesaya mengatakan demikian. Dan bukankah kita juga selalu mengatakan seperti Yesus, itu saja yang kuminta. Di dalam peristiwa-peristiwa, di dalam permasalahan-permasalahan, engkau kambing atau engkau domba. Karena Tuhan akan pisahkan. Satu saat akan terpisah, mana yang kambing, mana yang domba. Coba masih ayat berikutnya mengatakan demikian. Klik ayat berikutnya. Dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Jadi ada pembedaan. Kemudian ayat 34. Dan raja itu berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya,
Sebelah kanannya, mari hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Jadi di balik semuanya itu ada rencana Allah bahkan jauh sebelum dunia dijadikan. Engkau diberkati ketika engkau pegang firman Allah, engkau turuti firman Allah. Walaupun sepertinya bertentangan dengan daging, engkau turuti firman Allah. Engkau diberkati oleh Bapa di sorga. Terus ayat yang ke-35. Sebab ketika aku lapar kamu memberi aku makan. Ketika aku haus kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing kamu memberi aku tumpangan. 36. Klik. Ketika aku telanjang kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit kamu melawat aku. Ketika aku dalam penjara kamu mengunjungi aku. Terus ayat 37. Maka orang-orang benar itu akan menjawab, dia katanya, Tuhan, kapan kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum? Kapan? Kami nggak pernah lihat Tuhan seperti itu. Terus ayat 38. Bila manakah kami melihat, kapan kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Perhatikan ayat 39. Bila manakah kami melihat engkau sakit dan dalam penjara dan kami mengunjungi engkau? Perhatikan ayat 40. Dan raja itu menjawab mereka. Ia berkata, dan raja itu menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Jadi kita bisa melihat, rupanya kadangkala kita mulai berpikir segala peristiwa itu terjadi memang karena kesalahan manusia, karena dosa. Tapi ingat, di balik semuanya itu Allah tetap punya rencana. Apa yang engkau lakukan kepada orang lain, engkau sedang melakukannya kepada Allah. Jadi saudara bisa melihat semua permasalahan, semua peristiwa itu sebetulnya sedang seperti ujian. Allah ingin apa yang kita imani itulah yang keluar. Di hari Selasa kemarin Bapak Tony mengatakan semuanya itu inside out, dari dalam keluar. Damai sejahtera itu banyak orang cari damai sejahtera, pergi piknik ke sini, pergi ke mall beli ini. Mereka coba ciptakan damai sejahtera dari luar ke dalam. Tetapi khotbah itu mengatakan damai sejahtera itu ketika kita berjumpa dengan Tuhan, kita tinggal di dalam Allah, itu dari dalam keluar. Nah begitu juga apa yang ada di dalam hatimu, apa yang engkau imani, apa yang engkau tahu dari firman Allah, apa yang engkau yakini, itulah yang akan keluar lewati masalah. Kalau semuanya baik-baik saja, nggak akan keluar. Karakter kita biasanya keluar, istri saya paling tahu karakter saya keluarnya kalau sedang tertekan, lagi stres, lagi lagi lapar. Ya. Ketika lagi ada dalam tekanan, karakter aslinya keluar. Nah, begitu juga karakter asli kita itu keluar ketika di dalam tekanan dan masalah. Tetapi permasalahannya gini, bukankah kita juga berkata gini, Tuhan saya mau memiliki karakter Kristus. Bagaimana memiliki karakter Kristus? Saya biasanya begini, kalau diperlakukan begini, saya bereaksinya begini. Tapi oke, sekarang karena firman Allah, saya berlaku begini. Baru satu kali. Jangan kaget. Kalau hanya baru satu kali, belum jadi karakter. Kalau baru satu kali. Tapi kalau sudah diulang-ulang, ingat, satu peristiwa yang diulang-ulang, lama-lama jadi kebiasaan. Dan kebiasaan kalau terus diulang-ulang, diteruskan, lama-lama jadi sifat, jadi karakter.
Dan kalau karakter yang baru itu, karakter yang baik itu kita terus kerjakan, itu menentukan destiny kita, menentukan nasib kita. Jadi tidak heran Tuhan izinkan rasanya ketemu masalah lagi, ketemu masalah lagi, ketemu masalah lagi. Apa yang mau keluar dari hidup kita? Kambingnya atau domba? Lukas 6 ayat 45. Coba kita lihat Lukas 6 ayat 45. Firman Allah mengatakan begini. Injil Lukas 6 ayat 45. Atau mungkin lebih baik dari ayat 43. Biar perikopnya itu seluruhnya. Karena tidak ada pohon yang baik yang menghasilkan buah yang tidak baik. Dan juga tidak ada pohon yang tidak baik yang menghasilkan buah yang baik. Ayat 44. Sebab setiap pohon dikenal dari buahnya. Karena dari semak duri orang tidak memetik buah ara. Ya. Dulu lagunya Bruri Peso 5. Pohon sirih berbuah semangka. Oh, pohon semangka berdaun sirih. Itu lagunya Bruri. Ya. Gak mungkin lah. Ya. Didi Kempot berkata, nandure pari, manennya suketeki. Gak mungkin. Ya. Sobat ambiar, jangan ambiar terus. Jangan imani manen suketeki terus. Kalau engkau nandur pari, imani. Loh, ini alamiah, percaya kita akan menuai padi juga. Amin. Allah nggak pernah akan mengingkari kodratnya. Saudara bisa melihat, coba munculkan lagi ayat yang ke-44 tadi. Karena dari semak duri orang tidak memetik buah ara, dan dari duri-duri tidak memetik pohon buah anggur. Nggak mungkin. Ayat 45. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik, reaksi, respon yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik. Kalau engkau izinkan hatimu kembali lagi, oke, tadinya jahat, tapi izinkan firman masuk, firman menerangi hatimu, firman kemudian mulai membersihkan, firman mulai membasuh hatimu, firman mulai menerangi, firman mulai menguduskan hatimu. Maka perbendaharaanmu adalah yang baik. Keyakinanmu adalah keyakinan Tuhan itu baik. Berapa banyak kali kita bisa berkata Tuhan itu baik. Kenapa di dalam situasi yang buruk kemudian kita mulai keluarkan yang bukan yang baik? Karena respon alamiah kita ini sebetulnya dipengaruhi apa yang di dalam hati. Dan bagaimana Tuhan tahu isi hati. Tapi Tuhan sedang melatih kita. Dan bagaimana Tuhan melatih kita? Lewat masalah. Coba teruskan masih di ayat tadi. Dari perbendaharaan hatinya yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaan yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hati. Kita nggak bisa berkata, oh enggak kok, saya itu memang enggak. Firman Allah kan mengatakan apa yang diucapkan mulutnya itu keluar dari hatimu. Itu membuktikan siapa dan apa yang di hatimu. Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika harus melewati masalah demi masalah, tekanan demi tekanan. Bukankah kita bisa belajar sama seperti Daud? Tuhan, tungguilah lidah bibir mulutku. Jangan ambil rohmu dari hatiku Tuhan. Daud pernah salah tapi dia berkata jangan ambil rohmu. Terangi terus hatiku. Dan baik, kita teruskan. Sekarang itu sebabnya di mana kita harus bertumbuh. 2 Petrus 3 ayat yang ke-18. 2 Petrus 3 ayat yang ke-18 mengatakan. Ini adalah pengakuan tulisan Rasul Petrus di bagian terakhir. Itu sebabnya Rasul Petrus berkata, tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama.
bertumbuh, berakar terus di atas anugerah dan di atas pengenalan akan Tuhan. Jadi bertumbuh, teguhlah, berdiri teguh di atas anugerah. Rasul Petrus alami itu. Dia kan tipe orang yang ngomong duluan, mikir belakangan. Tapi dia katakan, bertumbuhlah di dalam kasih karunia dan di dalam pengenalan. Efesus 4 ayat yang ke-15. Rasul Paulus juga menuliskan. Efesus 4 ayat yang ke-15 mengatakan sampai 16 nanti. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Berpegang pada kebenaran dalam kasih. Jadi kebenaran itu ada di dalam kasih. Kita bertumbuh ke arah Dia, Kristus adalah kepala. Ayat 16-nya, daripadanya lah seluruh tubuh, ingat, karena Kristus kepalanya, ingat, sumber dari pertumbuhan, sumber dari buah, sumber dari perkara yang baik itu kepala. Daripadanya lah seluruh tubuh rapi tersusun, diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Sudah lihat, kalau engkau berdiri teguh atas anugerah, yang menopang, yang memberikan pertumbuhan adalah kepala, Kristus. Wow, engkau gak perlu khawatir di tengah masa yang sukar ini. Kristus yang memberi anugerah. Nah sekarang, kalau apa yang harus kita kerjakan ketika kita sedang menghadapi semua ini? Mari kita kembali kepada nubuatan Nabi Yesaya. Yesaya 62 ayat yang ke-15, ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-11. Yesaya 62, karena saudara bisa melihat Yesaya 62 ini bicara tentang oleh karena Sion aku tidak pernah bisa berdiam diri. Itu ayat pertama dan ayat yang kedua. Ya, jadi karena Sion. Coba lihat ayat 10 dan 11. Yesaya 62 ayat 10 dan 11. Berjalanlah melalui pintu-pintu gerbang. Persiapkanlah jalan bagi umat. Bukalah jalan raya. Singkirkanlah batu-batu. Tegakkanlah panji-panji untuk bangsa-bangsa. Ketika engkau sedang menghadapi situasi yang tidak mengenakan, berjalan terus. Lewati pintu-pintu gerbang itu. Singkirkan batu-batu. Jangan fokus kepada batu. Jangan fokus kepada masalahnya. Jangan fokus kepada situasi kita. Terus maju. Terus perhatikan ayat 11. Ayat 11-nya mengatakan, sebab inilah yang telah diperdengarkan Tuhan sampai ke ujung bumi. Katakanlah kepada putri Sion, sesungguhnya keselamatanmu datang. Sesungguhnya mereka yang menjadi upah jerih payahnya ada bersama-sama Dia. Dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Katakanlah kepada putri Sion. Wow. Kalau kita bicara Sion, saya bukan bicara tentang sebuah negara. Tapi Sion itu bicara tentang anugerah. Itu tertulis, baik sebagai ayat-ayat terakhir ya. Itu tertulis di Ibrani 12. Ibrani 12 ayat 10 sampai ayat yang Ibrani 12 ayat yang ke-22 sampai 24. Ibrani 12 ayat 22. Tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion, ke kota Allah yang hidup, Yerusalem surgawi, dan kepada beribu-ribu malaikat, suatu kumpulan yang meriah, ayat 23. Dan kepada jemaat anak-anak sulung yang namanya terdaftar di sorga, dan kepada Allah yang menghakimi semua orang, dan kepada roh-roh orang-orang benar yang telah menjadi sempurna. Perhatikan ayat 13. Ayat 24. Dan kepada Yesus pengantara perjanjian baru. Jadi ketika kita bicara datanglah ke Bukit Sion itu. Datanglah kepada Yesus pengantara perjanjian baru itu. Dan kepada darah pemercikan yang berbicara lebih kuat daripada darah Habel. Wow. Jangan kembali ke Sinai.
Karena kalau sudah lihat di ayat 18, firman Allah mengatakan, coba mundur ayat 18-nya. 18 mengatakan ini, sebab kamu tidak datang kepada gunung yang dapat disentuh dan api yang menyala-nyala, kepada kekelaman dan angin badai. Itu Sinai. Ingat, bahkan ketika Tuhan mau menurunkan hukum Taurat, Tuhan berkata gini, siapapun yang menyentuh gunung itu, dia harus dibunuh. Termasuk hewan-hewan yang menyentuh gunung dibunuh. Wow. Tapi ketika dia berkata, datanglah kepada Bukit Sion, kepada anugerah, yaitu Yesus. Darahnya lebih daripada darah Habel. Apa pengertiannya? Penebusan lebih kuat daripada tuntutan dosa. Penebusan, kuasa penebusan. Di hari Minggu kemarin saya sempat singgung. Sama seperti ketika Nabi Elia. Saya sedikit meralat juga ya. Nabi Elia, dia mendirikan kembali mezbah dengan 12 batu. Persembahkan korban. Kemudian disiram 4 buyung. Maaf, 4 buyung. Kemarin saya ngomong 6 buyung. 4 buyung. 3 kali. 4 itu angka dunia. 4 penjuru bumi. Di dunia ada 4 musim. Dunia. Disiram. Dan firman Allah mengatakan, api turun dari langit membakar habis. Termasuk air, termasuk batu-batunya. Murka Allah memakan habis korban itu. Tapi kabar baiknya ketika Yesus di kayu salib, Yesus jadi korban. 6 jam dia tergantung. Ayat terakhir, Markus 15 ayat 25. Dia tergantung sejak dari jam 9 pagi. Markus 15 ayat 25. Markus, hari jam 9 ketika ia disalibkan. 3 jam pertama, langit terang. Karena apa? Dia menanggung semua tuntutan dari dosa. Dia menanggung semua tuntutan dari neraka. Neraka kan mulai berkata, manusia berdosa, manusia harus membayar penebusan. Sama seperti Habel, darahnya menuntut. Kain berdosa, Kain harus ada pembalasan. Tapi kabar baiknya, 3 jam dia serap semua ya tuntutan dari bawah. Dan 3 jam yang kedua, langit jadi gelap. Coba perhatikan ayat 33. Ayat 30, Markus 15 ayat 33 mengatakan begini. Pada jam 12 kegelapan menutupi seluruh daerah itu berlangsung 3 jam. Wow, di 3 jam berikutnya, di situ langit tertutup. Karena apa? Yesus sudah tanggung semuanya. Itulah darah pemercikan yang lebih kuat daripada darah Habel. Dia tanggung sejak korban pagi sampai korban petang. Di dalam hukum Taurat, kalau bicara korban bakaran, korban pagi itu jam 9, korban petang itu jam 3 sore. Dia tanggung dari menggenapi korban pagi sampai korban petang. Setengah dia tanggung semua tuntutan dari dosa. Engkau harus bayar. Dan ketika semuanya dihisap oleh Yesus, sorga tertutup. Jadi gelap selama 3 jam. Tapi kabar baiknya, apakah Yesus habis lenyap oleh api murka Allah? Penebusannya lebih kuat karena dia bayar lunas semuanya. Ini kabar baiknya, penebusan lebih kuat daripada murka. Penebusan lebih kuat daripada kesalahanmu. Penebusan lebih kuat daripada ketidakberdayaanmu. Ketika ini jadi keyakinan iman kita, teguhlah berdiri di atas kasih karunia. Sehingga engkau akan lihat Tuhan kita adalah Tuhan yang paling tahu cara menjawab semua doa kita. Mari kita nyanyikan sebuah pujian bersama para pemuji. Engkau yang lebih mengerti.
Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Katakan dengan iman, inilah yang menjadi keyakinan kita. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti. Terima kasih Tuhan. Cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Kami percaya kepadamu Tuhan. Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Kami percaya Kau Tuhan. Percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Bapak Ibu Saudara sekalian, dari firman Allah kita sudah lihat Tuhan ingin kita teguh berdiri di atas anugerah. Anak-anak kerajaan mereka tahu firman, mereka tahu semua janji Allah. Tapi sayangnya mereka coba genapi janji Allah dengan kekuatannya sendiri. Tetapi ketika engkau beriman, teruslah beriman, teguhlah bahkan ketika lewati semua permasalahan, lewati semua tekanan, izinkan firman Allah yang engkau imani. Ingat, engkau terhubung dengan Kristus. Kristus adalah kepala. Daripadanya datang pertumbuhan. Efesus tadi mengatakan daripadanya datang pertumbuhan. Ketika daripada Kristus itu datang pertumbuhan, apakah engkau responi? Tuhan, saya setuju dengan firman. Dan ketika engkau setuju dengan firman, engkau akan lihat Allah turut bekerja di dalam segala perkara. Di dalam segala perkara mendatangkan kebaikan bagi kita. Nyanyikan pujian ini dengan iman. Engkau yang lebih tahu. Engkau yang Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Cara untuk membuka jalanku. Mari nyanyikan dengan iman. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Terima kasih Yesus. yang tak Haleluya. pernah Haleluya. gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Kami percaya Tuhan. Percaya Kau Tuhan yang tak Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. menepati janji. Sekali lagi katakan. Mulai katakan dengan iman. Ku percaya Kau Tuhan Terima kasih Tuhan. tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji. Sekali lagi. Kami percaya Kau Tuhan. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku Kau jadikan kami lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji.
Dia menepati janji-janji-Mu. menepati janji-janji, Ya menepati janji-Mu Tuhan. menepati janji-janji-Mu. Haleluya, 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 haleluya. Hidupkanlah kami oleh firman-Mu. Hidupkanlah kami oleh janji-janji-Mu Tuhan. Hidupkanlah kami Tuhan. Teguhkanlah kami di dalam janji-Mu Tuhan. Teguhkanlah kami di dalam firman Allah. Dan kami bersyukur Tuhan. Inilah masa-masa ujian. Ini adalah masa-masa yang membuktikan siapa yang ada di dalam kami. Apa yang ada di dalam keyakinan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan buat semua yang Engkau izinkan kami alami. Karena Engkau tetap turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Dan Bapa di sorga, kami bersyukur karena kami terhubung dengan Kristus yang adalah kepala. Engkaulah yang memberikan pertumbuhan. Engkaulah yang memberikan pertumbuhan. Sehingga Tuhan di dalam situasi yang sukar sekalipun, kami mau tetap imani firman Allah. Engkau adalah Allah yang memberikan pertumbuhan. Engkau akan mengembalikan segala sesuatunya. Firman Allah sudah mengatakannya. Engkau akan memulihkan kembali gunung Tuhan. Itu akan berdiri tegak. Dan segala bangsa akan berduyun-duyun datang ke sana. Dan terima kasih Tuhan, kami menjadi penggenapan janji-Mu. Kami menjadi penggenapan janji-Mu. Setiap umat Allah yang ada di rumah masing-masing, kami menjadi penggenapan janji-Mu. Kami menjadi gereja Tuhan, di mana janji Allah digenapi, pewahyuan Allah terjadi, terobosan Allah terjadi, kesembuhan terjadi, kelepasan terjadi. Terima kasih Tuhan, bahkan penyediaan dan kelimpahan terjadi di tengah masa yang sukar ini. Karena kami tahu Tuhan, iblis bisa saja menutup gedung gereja, tetapi gereja Tuhan terbangun di dalam kehidupan kami masing-masing. Ketika kami izinkan firman Allah, itu yang kami responi. Dan kami mengucap syukur Tuhan, kami akan menikmati sehidangan dengan Engkau Tuhan. Engkau sudah menyediakan meja terbaik. Semua yang Engkau miliki, itu pun menjadi bagian dari hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami akan makan sehidangan bersama Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Engkau tolong kehidupan setiap kami. Yang sakit Tuhan sudah sembuhkan, yang susah Tuhan sudah hiburkan, yang dalam kelemahan Engkau sudah memberikan kekuatan. Kami tahu Tuhan, terobosan Allah terjadi bagi hidup kami. Terobosan Allah terjadi bagi hidup kami. Saya tiba-tiba terdorong, kalau mungkin ada di antara saudara, saudara mulai takut tentang banyak hal. Atau saudara mulai begitu takut dengan kondisi bangsa ini. Ketika engkau mulai melihat kejahatan mulai menjadi marak, engkau mulai menjadi takut. Dimanapun engkau berada, mari kita angkat tangan bersama-sama. Kita mulai berserah kepada Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami berdiri bagi bangsa ini Tuhan. Ada banyak hal yang mentakutkan kami Tuhan. Ada banyak hal yang mengkhawatirkan kami Tuhan. Perekonomian, kehidupan sosial, bahkan keutuhan bangsa ini Tuhan. Tapi kami memiliki janji Allah. Kami tetap memiliki janji Allah. Engkau yang sudah menetapkan satu bangsa. Engkau yang sudah menetapkan pemerintahnya. Engkau yang sudah menetapkan pemimpin-pemimpinnya. Engkau adalah Allah yang sama, yang tetap terus bekerja. Bahkan Engkau tidak pernah terkendala oleh situasi apapun. Sebagaimana ketika kota Samaria yang sedang terkepung. Dan ketika ada firman Tuhan mulai berkata, besok terjadi kelepasan. Itu sebabnya kami tetap mengimani kelepasan sedang terjadi. Keselamatan daripadamu sedang terjadi bagi bangsa ini. Melanda seluruh bangsa, melanda pemimpin-pemimpin kami, melanda seluruh elemen rakyat. Bahkan kalau ada niat-niat jahat, kiranya kasih karunia Allah berlaku bagi tiap pribadi, tiap niat jahat. Engkau sendiri yang sanggup menggagalkan.
Dan kami mengimani firman Allah. Engkau tidak pernah tinggalkan. Engkau adalah Allah yang sanggup menepati janjimu sesuai dengan kehendak-Mu, menurut cara-Mu yang luar biasa, bahkan jauh lebih banyak daripada yang kami pikirkan dan doakan. Dan hamba-Mu berdoa juga, kalau ada di antara kami sedang sakit, entah sakit besar atau sakit yang kecil sekalipun, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mau berdoa kalau ada yang sedang sepertinya kehilangan penglihatan karena glukoma. Engkau mulai menjadi takut karena dunia kedokteran mulai berkata, penglihatanmu akan makin lama makin hilang. Tapi gak ada yang kebetulan malam hari ini Tuhan ingin sembuhkan engkau. Tuhan ingin sembuhkan engkau. Menurut medis, menurut kedokteran itu tidak mungkin disembuhkan. Dalam nama Yesus, glukomamu disembuhkan. Engkau melihat yang tidak terlihat. Engkau bisa melihat janji Allah digenapi. Matamu akan melihat. Matamu akan melihat. Engkau akan melihat dan memiliki pandangan dari sorga, sehingga engkau melihat dengan tajam. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bahkan segala sakit penyakit yang lain Tuhan sudah sembuhkan. Tuhan sudah sembuhkan. Karena Dia tetap Allah yang berkuasa. Dia adalah Allah pencipta langit dan bumi. Dia adalah pemilik kehidupan ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kebaikan dan kemurahan-Mu Tuhan. Kami tahu Engkau adalah Allah penyedia bagi kami. Kelimpahan tersedia bagi kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Mari saudara kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Bahkan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau shalom, damai sejahtera. Kini saudara-saudaraku sekalian, mari jalani hari-harimu dengan membawa berkat dari Allah Bapa lewat firman Allah yang Dia sudah taruhkan. Kasih karunia dan perkenanan oleh korban Yesus di kayu salib melayakkan engkau menjadi anak-anak kerajaan. Apa yang miliknya adalah milikmu juga. Engkau tidak perlu khawatir karena ada Roh Kudus yang akan terus mengingatkan engkau, memimpin engkau dari iman kepada iman, dari kebenaran pada segala kebenaran, bahkan dari kemuliaan pada segala kemuliaan. Perlindungan kuasa darah Kristus akan melindungi engkau dan keluarga serta orang di balik bayangmu, roh, jiwa, tubuh, dan engkau menikmati berkat dari sorga. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan semua yang percaya katakan amin. Puji Tuhan, selamat malam dan Tuhan berkati.